Pendidikan agama Islam memiliki peran strategis dalam membentuk karakter siswa yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Di SMA Negeri 1 Banyuasin 1, PAI tidak hanya mengajarkan ritual keagamaan, tetapi juga menanamkan nilai-nilai moral seperti kejujuran, tanggung jawab, toleransi, dan kedisiplinan. Pendidikan karakter berbasis nilai-nilai Islam sangat penting untuk mengatasi berbagai tantangan sosial, seperti demoralisasi dan tindak kriminalitas. Penelitian ini menegaskan bahwa peran PAI dalam pergaulan antar teman di sekolah maupun membantu siswa memilih lingkungan yang positif, memperkuat karakter mereka, serta menciptakan generasi yang berkualitas dan berbudi pekerti luhur. Hasilnya diharapkan memberikan manfaat bagi siswa, orang tua, guru, dan pihak sekolah dalam membentuk pembentukan karakter berbasis nilai-nilai Islam. Identifikasi masalah. Pendidikan agama Islam di SMA Negeri 1 Banyuasin 1 mengajarkan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, disiplin, tanggung jawab, toleransi, dan religius. Namun, penerapan nilai-nilai ini menghadapi beberapa tantangan, seperti metode pembelajaran yang kurang menarik, pengaruh negatif dari media sosial, dan budaya modern, serta minimnya dukungan dari orang tua dan masyarakat. Selain itu, waktu pembelajaran yang terbatas dan kurangnya pelatihan guru dalam menggunakan metode inovatif turut menjadi kendala. Oleh karena itu, diperlukan pembaharuan metode pembelajaran yang lebih aktif, dukungan lingkungan luar sekolah, dan pelatihan guru untuk memaksimalkan pembentukan karakter siswa. Batasan masalah. Penelitian ini menyoroti nilai-nilai karakter yang diajarkan dalam pendidikan agama Islam di SMA Negeri 1 Banyuasin 1, seperti religius, kejujuran, tanggung jawab, toleransi, dan disiplin. Guru menggunakan berbagai metode seperti diskusi, tanya jawab, dan ceramah untuk membangun karakter siswa. Namun, implementasi pendidikan karakter ini menghadapi tantangan internal seperti keterbatasan waktu, fasilitas yang kurang memadai, dan metode yang perlu ditingkatkan. Selain itu, tantangan eksternal seperti pengaruh lingkungan sosial, budaya modern, dan kurangnya peran orang tua juga menjadi hambatan. Diperlukan upaya bersama untuk mengatasi tantangan ini agar pendidikan agama Islam dapat lebih efektif dalam membentuk karakter siswa. Rumusan masalah. 1. Apa saja nilai-nilai karakter yang diajarkan melalui pendidikan agama Islam di SMA Negeri 1 Banyuasin 1? 2. Bagaimana metode pengajaran pendidikan agama Islam yang diterapkan di SMA Negeri 1 Banyuasin 1 dalam membangun karakter siswa? 3. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam implementasi pendidikan agama Islam dalam membangun karakter siswa di SMA Negeri 1 Banyuasin 1? Tujuan penelitian. 1. Untuk mengetahui nilai-nilai karakter siswa di SMA Negeri 1 Banyuasin 1. 2. Untuk mengetahui metode pengajaran pendidikan agama Islam yang diterapkan di SMA Negeri 1 Banyuasin 1. 3. Untuk mengetahui tantangan yang dihadapi dalam implementasi pendidikan agama Islam dalam membangun karakter siswa di SMA Negeri 1 Banyuasin 1. Kajian pustaka. Dari penelitian-penelitian sebelumnya, di sini saya mengambil dari 3 penelitian. Yang pertama dari penelitian Tutu Ningsi, menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengkaji integrasi nilai-nilai karakter seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian sosial melalui kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler di Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Banyumas, khususnya dalam konteks era revolusi industri 4.0. Yang kedua dari penelitian Salma Nabila dan kawan-kawan, menggunakan pendekatan kajian literatur untuk menyoroti strategi integrasi PAI dengan kurikulum lain, serta pentingnya kolaborasi antar pendidikan dalam membangun karakter siswa secara holistik dan menghadapi tantangan sosial budaya yang beragam. Yang terakhir yaitu dari penelitian Ani Jailani, menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif untuk mengukur dan menilai peran pendidikan agama Islam dalam membentuk sikap jujur siswa di SD 5+ Syariah Cimanggung, sekaligus mengidentifikasi tantangan dan mencerminkan nilai kejujuran. Ketiga penelitian tersebut menunjukkan bahwa PAI memiliki peran strategis dalam membangun karakter siswa dengan beragam pendekatan yang dapat disesuaikan dengan konteks dan kebutuhan. Bab 2 Landasan teori.
Pengertian pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam merupakan gabungan konsep pendidikan dan nilai-nilai agama yang bertujuan untuk membentuk akhlak, moral, dan intelektual siswa agar mereka berkembang menjadi individu yang bermanfaat. Berdasarkan pandangan Plato, pendidikan berfokus pada pengembangan potensi siswa dengan bimbingan guru sebagai motivator. Aristoteles menekankan pentingnya pendidikan dalam membentuk sikap yang pantas dalam setiap tindakan. Al-Ghazali mendefinisikan pendidikan sebagai upaya menanamkan akhlak baik agar siswa dekat kepada Allah dan meraih kebahagiaan dunia serta akhirat. B. Karakter siswa. Karakter siswa adalah nilai-nilai positif yang tertanam dalam diri siswa dan tercermin melalui sikap, perilaku, serta tindakan mereka sehari-hari. Karakter dibentuk melalui pembiasaan, teladan, dan bimbingan serta berkesinambungan di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Siswa sebagai individu yang belum dewasa memiliki potensi yang perlu dikembangkan agar menjadi pribadi yang kreatif, aktif, dan memiliki akhlak yang baik sesuai nilai-nilai agama dan budaya. C. Peran pendidikan agama Islam dalam membangun karakter siswa. Pendidikan agama Islam berperan penting dalam membangun karakter siswa dengan mengajarkan nilai-nilai moral, etika, dan perilaku baik yang menjadi dasar pembentukan individu beriman dan bertanggung jawab. Melalui pembiasaan perilaku positif, keteladanan guru, kegiatan ekstrakurikuler, serta kerjasama dengan orang tua dan masyarakat, PAI membantu siswa menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari dengan pendekatan yang berkesinambungan. PAI tidak hanya mendidik aspek spiritual siswa, tetapi juga membentuk generasi yang mampu berkontribusi positif bagi masyarakat. Bab 3. Metode penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian yang digunakan adalah field research. Field research adalah metode penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan untuk mengumpulkan data kualitatif. Lokasi dan subjek penelitian. Lokasi yang dijadikan sebagai objek penelitian adalah SMA Negeri 1 Banyuasin 1. Pengumpulan informasi sumber data penelitian ini yaitu grup PAI SMA Negeri 1 Banyuasin 1. Teknik pengumpulan data. 1. Teknik observasi. Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap objek yang diteliti, baik dalam situasi buatan yang secara khusus diadakan atau laboratorium, maupun dalam situasi alami atau sebenarnya di lapangan. Yang kedua yaitu teknik wawancara. Wawancara adalah dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab baik secara langsung maupun tidak langsung secara tatap muka dengan data. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dengan jenis wawancara terbuka. Teknik analisa data. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Pengolahan data kualitatif dilakukan melalui 3 tahap utama. Pertama, reduksi data, yaitu menyaring dan merangkum data penting dari wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk difokuskan pada hal-hal relevan sesuai tujuan penelitian. Kedua, penyajian data yang menyusun informasi secara sistematis dalam bentuk narasi agar mudah dipahami dan dianalisis. Ketiga, penarikan kesimpulan dan verifikasi, di mana peneliti menyimpulkan temuan baru secara jelas, sistematis, dan akurat berdasarkan hubungan data yang telah dianalisis. Proses ini memastikan hasil penelitian mudah dipahami dan dapat digunakan untuk menjawab fokus penelitian. Validasi data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi teknik dan sumber. Triangulasi teknik merupakan peneliti menggunakan pengumpulan data dengan berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Peneliti menggunakan observasi partisipan, wawancara mendalam untuk sumber data yang sama secara serentak. Seperti contoh di samping ini. Triangulasi sumber merupakan dengan mendapatkan data dari sumber. Seperti contoh di samping. Wawancara mendalam dengan guru PAI. Jadwal penelitian seperti gambar di samping. Kegiatan jadwal, pembuatan proposal, seminar proposal tesis, asesi revisi proposal, pengajuan pembimbingan tesis. Kegiatan inti,
penyerahan izin penelitian, memperoleh izin penelitian, melakukan penelitian, observasi, dan wawancara. Kegiatan akhir, mengelola data, mentabulasi data, menyiapkan laporan, ACC tesis diujikan, pendaftaran munakosa, dan yang terakhir, revisi dan finishing. Sweet but aside